warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dalam acara kajian parenting Islami dalam keadaan sehat dan tidak ada kurangnya suatu apapun. Yang kedua, sholawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Pemirsa kajian parenting Islami yang dirahmati Allah, marilah kita awali kajian pada pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan baca basmalah kegiatan berjalan tanpa ada halangan apapun. Di sini saya sudah bersama narasumber kita, guru kita, Ustadz Abdul Rahman An-Najah. Beliau kepala sekolah SMP Al-Qolam Muhammadiyah Gemolong, yang akan menjelaskan tentang materi hari ini, yaitu permainan anak usia 4-10 tahun. Ya, mungkin langsung saja kepada Ustadz Abdul Rahman An-Najah menjelaskan permainan-permainan apa saja yang harus dikembangkan pada zaman sekarang ini dalam kepada anak usia 4-10 tahun. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa, shaimin, shaimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita kekuatan, kesehatan dan afiah sehingga kita bisa melaksanakan siam dengan maksimal sekalipun masih dalam kondisi pandemik COVID-19. Selanjutnya kita akan bahas tentang permainan ya. Di masa kecil ini adalah masa bermain. Bagaimana kita bisa mengemas permainan ini menjadi sebuah pendidikan yang bisa mendewasakan sesuai dengan usia anak. Kalau kita ke belakang bahwa masa kecil, masa bermain, baik main itu di rumah atau mungkin juga di luar rumah dengan teman-teman sebayanya. Demikian pula masa kecilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu bermain-main dengan teman-teman sebayanya ketika masih kecil. Sebagaimana ada sebuah hadis yang menjelaskan suatu hari ketika sedang bermain dengan teman-teman yang lainnya, Jibril itu datang mengambil Rasulullah dan kemudian mengajak ke dekat sumur Zam-Zam, dan di situ terjadi pembedahan dada itu ya. Di sana sampai teman-temannya itu berlari takut, kemudian melaporkan kepada ibu susunya bahwa Muhammad telah dibunuh oleh seseorang. Dan disitulah menggambarkan bahwa saat itu Rasulullah sebelum dibangkitkan menjadi seorang nabi, masa kecilnya itu tidak ubahnya seperti anak-anak yang lain. Mereka juga mempunyai kesempatan untuk
main. Nah, inilah maka mari kita berikan laluan kepada anak-anak kita untuk bisa bermain sesuai dengan kadar pemikiran dan usia mereka. Selanjutnya, permainan apa saja ya yang perlu direkomendasikan untuk anak-anak kita? Anak-anak perlu diarahkan agar bermain dengan jenis permainan yang mubah. Artinya mubah itu yang diperbolehkan, yang tidak dilarang oleh syariat. Selain itu, dianjurkan bagi mereka untuk bermain dengan jenis permainan yang bermanfaat. Misalnya bermanfaat ini bisa menguatkan fisik, kemudian menumbuhkan daya pikir, bisa mengolah juga kedewasaannya, ya. Dan juga bisa membuka dan sekali lagi mematangkan akal atau otak mereka. Kemudian apa saja ini? Nah, kalau kita sebagai seorang muslim, kita kembalikan bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sungguhnya sholatku, kemudian inna sholati wa nusuki dan ibadah sembelianku, terus hidupku dan matiku itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang tidak ada 1 jam, 1 menit, 1 detik pun yang sesungguhnya itu terlepas dari apa yang dituntunkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk permainan apa saja ya, kalau kita melihat pada masa Rasul itu ada jenis permainan mengasah tentang ketangkasan ya. Di sana ada juga berkonsentrasi. Secara sharih Rasulullah bersabda untuk ada 3 jenis permainan itu ya. Yang pertama itu memanah ya. Di sana kan memanah itu ada konsentrasi. Kemudian ada apa lagi, Ustaz? Ketepatan Ya, yang dibutuhkan untuk ketepatan sasaran itu ya. Nah, untuk bisa tepat itu kan harus konsentrasi, kemudian tepat sasaran, kemudian juga apa lagi tuh? pengendalian diri. Pengendalian diri. Iya. Oh ya, yang lebih utama adalah tentang pengendalian diri. Kemudian yang kedua itu secara sharih di hadis itu adalah berkuda ya. Berkuda ini ketangkasan ya. Nah, kemudian kalau sekarang apakah bisa disamakan berkuda ini dengan ketangkasan menaiki sepeda motor? Tentu berbeda ya. Karena memang namanya kuda ini adalah bisa dipergunakan di segala medan. Kalau motor paling ya, kalau model yang sekarang untuk off-road itu ya seperti itu, tapi tidak seperti kuda yang jelas ya, kuda. Kemudian yang ketiga Pak Ustadz, yaitu memanah ya, berenang ya, berenang. Berenang ini juga di sana banyak sekali mengajarkan. Kira-kira kalau berenang apa saja itu, Ustadz? Untuk berenang lebih hampir sama tentang ketenangan, Ya. tidak panik. Jadi mengajarkan agar emosi kita itu tidak mudah panik dalam kondisi tertentu. Oh iya. Apalagi di negeri kita ini namanya banjir itu sekarang sudah menjadi langganan, ada di mana-mana. Nanti kalau nggak bisa berenang ini, wah. Ya, itu termasuk bahkan bisa untuk pengobatan ya, sekarang. Bisa. Berenang itu bisa untuk pengobatan. Ini tentu dalam batas-batas tertentu yang itu diawasi atau dibersamai oleh orang dewasa. Orang dewasa ini bisa dari orang tuanya sendiri mengagendakan secara rutin, atau mungkin di sekolahannya. Di sekolahannya, sekolah-sekolah Islam semestinya memberikan laluan untuk ekstra kurikulernya. Kalau tidak masuk di intrakurikuler itu ya jenis-jenis permainan yang itu
bagian yang disyariatkan oleh Islam. Nah, kemudian ada ayat yang menyebutkan wa aidu lahum mastata'tum min quwwah wa mir ribatil khaili turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka. Mereka ini maknanya adalah musuh-musuh Islam. Mastata'tum dengan semaksimal kamu min quwwah, dari kekuatan. Kekuatan, karena Rasulullah bersabda al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minina dhaif. Sesungguhnya orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang dhaif, mukmin yang lemah. Makna kuat ini apa ya? Tentu qawiyul ilmi, kuat, kekuatan ilmu. Kemudian qawil jismi, kekuatan badan, ya, kekuatan badan. Dari kekuatan ilmu nanti akan memunculkan kekuatan irodah atau kehendak, semangat, ya. Kemudian kekuatan didukung oleh kekuatan jismi, badan kita ini jadi gathuk atau bisa sinergi. Jadi kekuatan ilmunya ada, kekuatan badannya ada. Kedua-duanya ini nanti akan bisa saling mendukung. Wa idulahum mastata'tum min quwwah. Kemudian tadi al-mu'minul qawi khairun, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang dhaif. Dhaif dalam arti apa? Ya dhaif, lemah dari sisi kesehatannya, loro-loronan gitu kan. Maka dalam pandemi corona ini bagaimana kita bisa meningkatkan imunitas dan juga iman. Iman dan imun kalau ini nanti bertemu, insya Allah ya amal soleh akan dia dapat lebih banyak. Itu. Jadi ini jenis permainan yang tentunya ketika itu kita agendakan untuk bisa dialokasikan dan itu mengeluarkan dana, berarti kita sesungguhnya tidak sia-sia. Ya untuk ganjaran, ya berpahala sebagaimana kita mengeluarkan untuk yang lain. Tentu diawali dengan niat yang lurus begitu. Nah, kemudian ada selanjutnya adalah waktu-waktu yang kemudian di sana diperbolehkan untuk kita bermain, dan ada juga waktu-waktu yang dimana saat anak-anak itu dilarang untuk bermain. Ya. Rasulullah secara khusus beliau bersabda, jika awal malam telah tiba setelah matahari tenggelam, tahanlah anak-anak kecil kalian, karena ketika itu setan sedang berkeliaran. Jika telah berlalu sesaat di waktu malam, lepaskanlah mereka, gitu ya. Jadi ini ada waktu-waktu yang dilarang untuk anak-anak itu bermain, gitu ya. Ketika yang pertama tadi setelah matahari tenggelam. Jadi kalau ada istilah apa itu, tanduk setan, ya kan? Wong Jawa ngarani candi Allah atau apa itu ya, seperti itu. Maka sebenarnya anak-anak kita, orang tua harus gretek, harus dicari. Jangan dibiarkan anaknya sudah menjelang maghrib, masih kecil, masih berkeliaran, kita sudah tenang-tenang saja. Itu sebenarnya adalah satu kesalahan bagi orang tua itu. Karena saat itu memang setan itu berkeliaran untuk menjadikan mereka musuh kita. Jadi sedikit kita berbelok dari pembahasan kita ini. Rasulullah juga bersabda ketika mulai masuk malam, maka tutuplah tempayan-tempayan kalian. Ya, jadi nek neng desa ki ono gentong itu ya ditutup. Kemudian cangkir yang ada isi minuman, teko, gelas, apa saja itu tutup. Termasuk juga apa namanya itu, mungkin wadah-wadah makanan gitu ya, dari sayur. Kalau orang saya bilang jangan ya. Jangan sing wis dinget-nget itu ya nanti ditutup. Karena termasuk di situ itu adalah
penyebaran di antara nanti jenis penyakit yang disebarkan oleh jin atau setan. Jadi penyakit atau wabah itu ada yang memang itu disebarkan oleh jin yang jahat. Dan itu cara pengobatannya tidak hanya dengan cara medis, tetapi dengan cara ruqyah, dengan cara wirid, dengan cara zikir, dengan cara membaca ayat Al-Quran. Ayat-ayat yang direkomendasikan untuk membaca itu ya Al-Fatihah, ya. Al-Fatihah secara khusus memang Al-Fatihah di sana ada syifa atau ada obat. Yang kedua surat Al-Baqarah, semua ayat 1 sampai ayat 286 itu semuanya termasuk. Tetapi secara khusus ada ayat 1 sampai 5 ya. Dari alif lam mim sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kemudian ayat kursi dan 2 ayat setelahnya. Setelah ayat kursi berarti ayat kursi kan 255, 256 dan 257. Kemudian ayat terakhir, 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Jadi amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kulun amana billahi wa dan seterusnya itu sampai ya ayat yang terakhir. Kemudian 3 kul itu ya, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Dan juga zikir yang lain, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kalau secara khusus untuk wabah itu kan Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min syai'il asqam. Nah, itu baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Jadi ini penting untuk orang tua senantiasa melazimi mengamalkan amalan-amalan ini. Kalau tadi yang pertama kan penyakit itu yang disebabkan oleh dari jin yang jahat itu, maka pengobatannya ya dengan medis dan juga pengobatan non medis dalam arti ruqyah, wirid, dzikir dan seterusnya. Kalau saya pernah mendengar ceramahnya dokter yang juga seorang ustadz di YouTube itu banyak itu, Zaidul Akbar. Beliau itu dokter tapi kalau anaknya sakit itu tidak langsung dikasih obat itu enggak. Tapi beliau langsung yang pertama beliau berubah dengan sedekah. Ambil HP di di e-bankingnya itu, kemudian dia serahkan ke yatim piatu atau ke masjid mana atau ke yayasan sosial mana gitu. Baru setelah itu ya dia bacakan ayat tertentu di mana yang mereka merasa sakit, dan itu yakin kita akan berpengaruh terhadap kesembuhan terhadap seseorang yang terkena penyakit itu. Kemudian yang kedua, memang penyakit itu adalah baqaatul adzab mim Bani Israil. Jadi ada sisa-sisa azab dari yang diturunkan kepada Bani Israil. Jadi kita tahu bahwa Bani Israil ini diturunkan para nabi, tetapi banyak di antara mereka yang mendustakan para nabi, maka saat itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya masih ada sisa-sisa itu yang kemudian diturunkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu. Maka secara khusus mungkin ini perlu saya angkat karena ada korelasi dengan materi kita kali ini. Secara khusus surat Al-Fatihah itu kadang ada kisahnya Ustaz Khairul.